mencoba untuk mengenal kita gitu kan. Oh, oke. Ya, jadi kayak Jadi jangan asal lempar gitu ya, Kak Z. betul betul Oke. gitu. Jadi kayak mereka udah cerita panjang lebar gitu kan, mulai dari sini ke sana gitu. Tapi ternyata pas dia juga nggak tahu gitu siapa kita gitu kan. Heeh. Visi Talks kembali hadir dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kezia Tenggono, Associate di Alpha JWC Ventures. Hai Kezia. Halo Yeni. Akhirnya kita ketemu ya. Selama ini cuma email-emailan atau melalui Adele ya. Iya, selama ini cuma Adele. Iya. Oke guys, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kezia bisa menjelaskan posisi Associate itu jabatan dan tanggung jawabnya apa aja sih? Oke, jadi aku ini investment associate udah hampir 2 tahun di Alpha JWC Ventures. Oke. Nah, scope of work aku itu start dari deal sourcing, deal assessment sampai ke execution. Jadi sampai deal. Nah, nggak berhenti sampai di situ, kita juga fokus di building our portfolio companies. Jadi kita fokus juga di value add, terutama di strategi dan operations dan juga sampai ke fundraising juga. Oke, kalau di Alpha JWC fokusnya early stage startup, later stage atau random aja Kat? Kalau kita fokusnya di early stage, jadi mungkin dari seed sampai series B gitu. Ya. Oke, nama-nama yang lumayan populer di funding oleh Alpha kan lumayan banyak nih, salah satunya Kopi Kenangan ya. Iya. Itu gimana sih Kat sebagai associate dan mungkin tim analis dan partner memilih the right startup dan ternyata sampai sekarang jadi gede banget namanya. Itu gimana tuh caranya tuh Kezia dan tim memilih, mengcurate startup, the right startup sehingga mereka bisa besar seperti saat ini? Nah, kalau misalnya kita dari early stage venture, sebenarnya kita believe that we invest in founders gitu. Sebenarnya mungkin Kopi Kenangan contohnya itu kan bukan sesuatu yang umum lah sebenarnya ada di market gitu kan. Cuman at early stage venture capital kita pick the right founders untuk ngejalanin bisnis model ini gitu. Makanya kita bisa ngelihat sekarang mereka udah sampai besar banget. Waktu pertama kali invest mungkin stores-nya ada sekitar 10, sekarang in 1 year ada 300-an stores gitu. Tapi sebagai associate udah bisa memprediksi nggak sih Kat, bisnis ini bakalan naik atau bisnis ini standar aja atau mungkin 2 or 3 years bakalan down atau up and down? Kezia dan tim bisa ngeliat kayak gitu nggak sih Kat? Tentunya sih kita with any amount of in analisis ya kita akan coba gitu. Cuman mungkin nggak ada yang tahu gitu kan kalau misalnya ditebak ya. Tahun ini 2020 tiba-tiba ada COVID, of course kita mau sehebat apapun kita melakukan prediksi dan financial projection sesuatu yang kita nggak bisa capture lah. Cuman when we invest in the right founders, kita tahu gitu, even kalau misalnya ada COVID atau apapun, dia pasti akan bisa seseorang yang pasti bisa terus berjuang supaya company-nya ini terus maju. Selama ini kan kalau kita bicara VC dan investment dan fundraising kan orang mikirnya tuh uang aja nih Kes. Tapi sebagai associate di Alpha, apa aja sih yang diberikan oleh Alpha kepada founder selain funding yang menjadi fokus utama ya? Iya, pastinya juga kalau misalnya kita di Alpha, kita believe when we invest in early stage companies, kita juga memberikan value add terbaik buat mereka gitu. Jadi sebagai mungkin some of these founders mungkin mereka adalah first time founders gitu. Jadi kita bantu mereka untuk memulai companies-nya ini gitu. Pertama dari hal struktur organisasi, kita bantu mereka untuk recruit key members, key management team, helping mereka untuk benchmark dengan company-company yang udah establish atau company startup di luar sana. Kita juga bantu mereka establish dari sisi branding dan marketing. Selain itu juga legal dan kalau dari investment team sendiri kita fokus di strategi dan operations dan juga fundraising adalah helping mereka untuk karena sebagai startup founders fundraising itu bukan hanya sekali 2 kali ya tapi akan terus menerus. Jadi strateginya itu kita harus tentuin dari awal dan discuss dengan existing investor. Kezia kan pasti sudah sering nih ketemu beberapa founder gitu ya di Indonesia atau mungkin di luar dari Indonesia. Apa sih kesalahan terbesar yang masih sering mereka lakukan hingga saat ini? Oke, nah kalau ini sih sebenarnya biasanya tuh founders lebih sering
menjelaskan tentang company mereka dulu daripada diri mereka sendiri gitu. Sedangkan ya, nah kalau misalnya diperhatiin mungkin kalau di pitch deck mereka pasti jelasin pertama mungkin dari problemnya dulu, abis gitu produk, abis gitu mungkin baru who we are gitu. Padahal kita justru interested to know who you are first gitu. Karena sebagai early stage venture capital kita tuh invest di founders kan gitu. Dan jujur aja founders ini nggak cuma satu atau dua founders yang sebenarnya ngelihat problem yang sama atau bahkan come up with similar solution. Cuman balik lagi cuman sedikit dari mereka yang bisa benar-benar orang yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi kita tuh tertarik kayak kalau mereka membuat sebuah startup itu based on their experience, not just based on their observation gitu. Lebih bagus lagi kalau ada study case mungkin ya? Iya gitu, jadi bukan cuman based on mereka punya pengamatan, tapi juga mereka memang benar-benar mengalami gitu. Ya. Tapi kalau dari Kezia sendiri nih, lebih mikirin yang penting pitching-nya interaktif atau pitch deck-nya rapi atau gabungan dari kedua elemen itu? Mungkin gabungan dari kedua itu kali ya. Untuk nah tapi mungkin kita step back a little bit gimana caranya mereka interaktif dan juga mungkin relatable sama kita adalah kalau misalnya dia juga udah mencoba untuk mengenal kita gitu kan. Ya jadi kayak jadi jangan asal lempar gitu ya kayak betul gitu. Jadi kayak mereka udah cerita panjang lebar gitu kan mulai dari sini ke sana gitu, tapi ternyata pas dia juga nggak tahu gitu siapa kita gitu kan. It's like dating gitu, we get to know each other lah gitu. Tapi kalau misalnya di Alpha sendiri, lebih milih startup dengan kategori yang spesifik atau agnostik atau gimana Kes? Karena kan kalau kita lihat Alpha kan ada Bobo Box, ada Gudang Ada ya, ada Kopi Kenangan juga, itu kan random banget tuh. Based on apa sih Kes tim melihat untuk this is the right startup for Alpha JWC? Kalau misalnya kita sebenarnya adalah sektor agnostik, jadi sebenarnya kita invest di sektor apa aja, tapi mungkin memang kalau misalnya sekarang dilihat portfolio companies kita banyak di consumer, seperti tadi yang Yeni bilang, kita ada Kopi Kenangan, ada Bobo Box, ada Lemonilo juga, dan juga ada kita fintech, contohnya kayak Kredivo, Funding Societies, Ajaib gitu. Cuman in general kita sebenarnya sektor agnostik. Jadi di luar consumer dan fintech kita ada portfolio di contohnya di PropTech dan juga di logistik gitu. Kalau misalnya Kezia bisa kasih tips nih buat mereka calon-calon founder yang baru nih mau mengirimkan pitch deck atau ketemu di acara networking dengan tim dari Alpha, apa sih yang harus mereka siapkan? Mungkin aku kasih tips in general 3 hal ya. Pertama, kalau misalnya kalau misalnya kalian udah memilih untuk menjadi founders, biasakan untuk fundraising, karena yang tadi aku bilang gitu, fundraising itu nggak cuman akan kalian lakukan 1 kali atau 2 kali kalau kalian memilih jadi founders gitu. Jadi coba aja pelajarin dulu pertama kayak terms apa aja sih yang ada di fundraising dan siapa aja sih investors yang akan kalian tuju. Nah yang kedua itu hubungan antara investors dan founders itu for a long term relationship. Jadi coba aja kenalin dulu siapa sih investors yang ada di market, dan sebelum kalian pitching atau networking, coba cari tahu gitu sedikit tentang mereka, portfolio companies apa sih yang mereka udah invest sebelumnya, investment appetite mereka itu di mana sih, karena at the end again it's a long term relationship. Jadi pilihlah investors yang emang peduli dengan bisnis model kalian, dengan startup kalian, dan mereka yang mau bekerja sama dengan kalian gitu. Dan yang ketiga juga fundraising itu lagi-lagi nggak semua founders dan nggak semua startup itu sebenarnya membutuhkan fundraising, apalagi fundraising dengan VC gitu. VC itu hanya salah satu tipe dari begitu banyak investors kan, ada angel investors, ada mungkin strategic investors. Jadi make sure dulu kalian mau menuju ke investor yang mana gitu, dan kedepannya bisnis kalian ini apakah tipikal bisnis yang grow 10 kali dalam 1 tahun atau tipikal bisnis yang mungkin 2-3 kali gitu. Dan pastikan juga kayak kalian tahu untuk apa fundraising ini. Ada yang bilang the right time untuk fundraising ketika
dalam hal kapital kita udah cukup nyaman, udah cukup comfy gitu. Jadi nggak terlalu agresif untuk mencari funding. Apakah itu benar, Kat? Nggak juga ya? Justru nggak juga sih kalau menurut aku gitu. Karena ada yang bilang play hard to get dengan VC lebih esensial ketika melakukan fundraising daripada yang ngejar Kezia kemana-mana gitu. belum tentu sih ya, belum tentu. Beda-beda lah. Oke, jadi tergantung kondisi ya. Iya, betul. Dan kebutuhan dari startup itu sendiri tentunya ya. Karena beda startup, beda kebutuhan kan pastinya. Jadi nggak bisa digeneralisasi menurut aku sih. Saat mereka udah dapat funding nih, Kes, apakah Kezia dan tim atau dengan partner di Alpha memberikan arahan lebih baik uangnya digunakan untuk ini atau semuanya diserahkan kepada founder keputusan? Oke, jadi kalau misalnya dari kita sih day to day, of course mereka punya, it's still their company, kita cuma minority, jadi day to day it's up to you. Tapi kalau misalnya kalian butuh arahan, kalian butuh butuh pendapat dari kita very open. Some of our founders kita bahkan ada weekly catch up atau monthly catch up, just to have updates dan juga kayak mereka bisa jelasin sama kita mereka kedepannya mau gimana, dan kita juga bisa kasih mereka pandangan dari learnings kami dari company-company yang kita udah ketemuin dan dari portfolio company kita yang lain. Seru banget ya terjadi visi ya, Kes ya. Udah berapa lama tadi Kezia 2 tahun ya? Hampir 2 tahun almost 2 years ya. Gimana sih caranya untuk jadi VC employee, Kes? Apakah harus masuk dari intern atau mungkin dari startup atau dari perusahaan apa aja bisa atau gimana? Kalau misalnya kita sendiri di Alpha, kita punya tim kami itu punya background yang berbeda-beda. Ada yang sebelumnya udah dari investment, ada yang sebelumnya di consulting, ada yang di startup, ada yang di unicorn. Tapi kalau misalnya in general to be a VC itu yang kalian butuhin adalah pertama itu kalian harus peka dan cepat gitu, karena dunia startup ini adalah dunia yang sangat-sangat cepat gitu. Jadi some of these companies mungkin hari ini berdiri, bulan depan bisa 3 atau 4 kali, atau bulan depan udah ganti bisnis model gitu. Jadi yang dibutuhin tuh sebenarnya butuh untuk cepat, untuk peka gitu, melihat potensi yang ada di market itu seperti apa, dan cepat juga menentukan dan mengeksekusi strategi, dan nggak sampai di situ tapi juga cepat untuk reflect back gitu, whether this works or whether something does not work gitu. Idealnya harus langsung bisa beradaptasi atau dari tim ada pelatihan atau guidance yang diberikan kepada misalnya Alpha ngerekrut associate gitu, langsung dicemplungin gitu, Kes, atau Kezia dan tim mungkin memberikan arahan sebentar atau sedikit gitu buat mereka. Oke, kalau misalnya arahan sih kayaknya nggak akan cukup ya. Jadi kita biasanya ada yang tagging gitu. Jadi mungkin kalau yang baru join itu barengan in executing deal atau ketemu dengan companies itu tagging with more senior member. Mungkin karena kita juga ketemu companies itu on daily basis, satu hari bisa 1 sampai 2 kali. Lama-lama mereka juga akan melihat gitu kan, hal apa sih dari companies yang biasanya kita tanyain, apa sih yang kita lihat kayak gitu. Nah, ini mengacu ke pertanyaan gue selanjutnya. Lo kan ya dengan analis ya, yang meng-curate pitch deck di awal ya. Itu ada rasa jenuhnya nggak sih, Kes? Ada momen-momen, oh my god, lo harus nge-deal itu lagi every single day, dan pasti pitch deck-nya masuk gitu ya. Itu tipsnya untuk Kezia dan tim supaya tetap positive thinking, meng-curate pitch deck tuh supaya bisa nemu startup yang tetap tepat apa tuh? Apakah dengerin musik, atau streaming dulu di sela-sela, atau beli ojol dulu mungkin, beli kopi kenangan di ojol, atau gimana supaya mood boosternya tetap positif? Kalau misalnya kita sih di sini karena balik lagi kalau misalnya mau jadi venture capital ya, kita tuh benar-benar nggak mau miss, kita itu nggak mau miss opportunity gitu di market. Jadi anything yang baru, kita tuh harus punya curiosity yang besar gitu. Jadi kalau misalnya ada pitch deck yang masuk, kita tuh penasaran, ini sebenarnya udah ada sih di market sebelumnya, kayak ini kan sebenarnya mirip sama kemarin, tapi apa sih bedanya kali ini dia gitu. Jadi kira-kira si A sama si B yang mana sih yang lebih bagus, yang mana sih yang bakal menang. Jadi punya sense of curiosity itu bakal bikin day to day job ini menarik sih menurut aku. Oke, jadi jangan underestimate dulu ketika ada model bisnis yang udah dilakukan, tapi ternyata ini udahlah di skip aja gitu ya. Mungkin di cek dulu. Oke. Ya. Oke, Kezia, thank you banget ya atas waktunya bisa ngobrol-ngobrol dengan sama-sama. belum balik kantor ya, masih WFH ya?
Belum sih, kita mungkin akhir Juli gitu ya. Oke, thank you Kezia ya. Oke, sip, Oke, sama-sama. bye. Bye.